Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita belajar lagi dan kita masih belajar soal parenting. Parenting itu penting. Mau tidak mau, kalau saudara menginginkan keturunanmu lebih baik, saudara harus belajar parenting. Pak, saya sudah tahu parenting. Kalau begitu, mari berbagi dengan saya. Mari kita didik generasi kita menjadi lebih baik. Pak, saya punya usul nih tentang topik parenting. Baik saudara, mari berbagi dengan kami supaya saudara bisa memperkaya dan berbagi kepada banyak teman-teman dari keluarga Indonesia. Parenting itu penting. Dan ada tanggung jawab 24 tahun kepada setiap orang tua yang ingin punya anak, yang sudah punya anak. Ada tanggung jawab 24 tahun. Jangan tinggalkan di tengah-tengah. Contoh, saya pernah sharing dengan saudara. Ayah ibu saya itu bercerai ketika saya ini usia 12 tahun ya, kelas 6 SD, sampai mereka cerai itu di kelas saya 1 SMP. Jadi artinya, khususnya bapak saya itu keluar gelanggang. Belum 24 tahun, padahal 12 tahun sebelumnya juga tidak dilakukan dengan maksimal, dengan baik. Bayangkan loh, sudah 12 tahun tidak maksimal, ternyata 12 tahun, tepat 12 tahun dia meninggalkan gelanggang. Dia meninggalkan kami, ibu saya dan kami, 5 anaknya. Saudara jangan tiru ya. Saudara jangan berpikir bahwa oh anak saya mengerti keadaan saya. Tidak ada anak yang mengerti dengan perceraian, dengan perpisahan orang tuanya. Tidak ada anak yang mengerti. Anak lo engkau paksa mengerti, itu yang benar. Tapi sebenarnya ada luka di dalam mentalnya, di dalam emosinya. Tapi sekali lagi itu bagian saudara untuk memperbaikinya. Mari punya pikiran, punya cara pandang bahwa kita menginginkan keturunan kita, anak, cucu, cicit kita memiliki masa depan yang baik, punya karakter yang baik, mandiri, bisa dipercaya, berkembang luar biasa, bahkan menolong banyak orang, memberikan nilai yang positif kepada banyak orang. Jadi mari kita yakini bahwa ada 24 tahun tanggung jawab orang tua yang harusnya dilakukan dengan baik. Baik itu oleh ayahnya, baik itu oleh ibunya. Terlebih lagi, ya mereka harus bekerja sama sebagai orang tua untuk mendidik anaknya dengan tepat, untuk mendidik anaknya dengan baik. Saudara perhatikan nih, saudara perhatikan. 24 tahun waktu yang panjang. Dan saya sudah berkata kepada saudara bahwa jangan lihat 24 tahunnya. Mari kita bagi per 6 tahun. Karena melihat per 6 tahun itu, kita akan tahu bahwa oh ternyata perannya berbeda. 6 tahun pertama itu sebagai perawat, orang tua sebagai perawat yang merawat anak-anaknya. 6 tahun berikutnya, 6 tahun yang kedua ya, itu perawat dan sebagai guru. Orang tua sebagai perawat dan orang tua sebagai guru. Presentasinya mulai bergeser banyak kepada gurunya. Lalu di 6 tahun ketiga, umur 12 sampai 18, orang tua sebagai perawat, guru, dan sebagai teman. Teman buat anak-anaknya, karena anak-anaknya sudah mulai kritis, sudah mulai tanya ini itu untuk apa, mengapanya, dan mulai menangkapnya dengan memorinya, dengan emosinya. Kalau saudara biasa membicarakan, memberikan pengertian di tahap yang kedua, 6 tahun kedua, ketika mereka menjalani pendidikan dasar, bukan hanya bicara pengajaran, hukuman, penghargaan, tapi pengertian. Saya garis bawahi,
berikan mereka pengertian. Dan pengertian ini diberikan orang tua kepada anaknya dalam obrolan, dalam percakapan dari hati ke hati. Artinya orang tua mesti menyisihkan waktu bicara kepada anaknya. Itu tanggung jawabmu. Itu tanggung jawabmu sebagai orang tua. 6 tahun pertama, 6 tahun kedua, 6 tahun ketiga. Orang tua sebagai perawat, orang tua sebagai guru, orang tua sebagai teman. Teman diskusi yang asik. Harusnya orang tua seperti itu. Jangan banyak nasihat. Jangan menyalah-nyalahkan tanpa ada pengertian kepada anakmu yang di fase ketiga, 6 tahun ketiga, 12 sampai 18 tahun. Dan kali ini kita akan belajar tentang 6 tahun yang keempat, 18-24 tahun, itu adalah fase di mana anak-anak sudah selesai sekolah. Mereka sudah selesai SMA, SMK, begitu ya. Lalu masuk ke jenjang berikutnya atau bahkan kerja karena satu dan lain hal. Pada saat mereka kuliah dan ada yang kerja itu, mereka membutuhkan yang namanya coach atau pelatih. Jadi 18-24 tahap 6 yang keempat ini orang tua sebagai pelatih. Pak, melatih apa? Melatih keterampilan hidup mandiri, menyiapkan diri sendiri, melatih untuk bertanggung jawab, melatih untuk bersikap dengan tepat kepada orang lain yang lebih luas. Saudara perhatikan, yang lebih luas. Kalau seorang anak didampingi dari tahap yang kedua, yaitu 6 tahun kedua SD, itu bukan hanya diajar, dididik, dihukum, dihargai, tapi diberikan pengertian. Maka orang tua sudah mulai terbiasa untuk apa? Untuk ngobrol dengan anaknya. Kemudian 6 tahun berikutnya, 6 tahun yang ketiga, 12 sampai 18 tahun, SMP dan SMA. Orang tua melanjutkan sebagai teman. Apa yang dilakukan oleh seorang teman? Bersenang-senang, bermain bersama, belajar bersama, pergi bersama, hang out bersama. Itu yang dilakukan teman. Dan kalau orang tua melakukan bagiannya di tahap yang ketiga ini sebagai teman, artinya dia terbiasa ngobrol. Dan anak ngobrol apa saja. Kenapa? Kan dengan temannya. Dia bisa ngomong ketika dia tertarik dengan temannya. Dia bisa ngomong ketika dia jengkel dengan gurunya. Bahkan dia bisa ngomong ketika dia kecewa dengan papahnya atau mamahnya. Kenapa? Karena ngomong dengan temannya. Ngomong apa saja. Ngomong apa saja. Bayangkan, ketika tahap 6 yang kedua bisa memberikan pengertian, tahap 6 yang ketiga 12-18 tahun sebagai teman, maka sebenarnya 6 tahun dan 6 tahun, 12 tahun anak kita itu kita dampingi dalam obrolan, dalam pembekalan, dalam pendampingan masalah hidupnya. Sehingga 18-24 tahun, maka seorang anak yang sudah menerima pendampingan dari orang tua yang tepat ini, dia akan menganggap orang tuanya bukan seseorang yang menakutkan. Bukan. Kenapa? Karena dia guru buat aku. Karena dia temanku. Ketika SMP, SMA, kami bisa ngobrol apa saja. Dan papa atau mama nggak langsung marah. Bisa ngerti, pendengar yang baik. Sehingga tahap yang keempat 18-24 ini, kita akan tahu bahwa anak kita ini sekarang butuh pelatih. Apa yang dilakukan pelatih? Pelatih sepak bola, pelatih basket, pelatih bulu tangkis, pelatih tinju, pelatih apapun. Apa yang dilakukan? Mendampinginya berlatih. Jadi ketika anakmu membutuhkan, engkau mau mengajari soal masuk organisasi, engkau tidak masuk bersama-sama, tapi engkau mendampinginya. Ketika dia mau berangkat ikut organisasi suatu komunitas tertentu, maka ketika dia pulang, dia bisa cerita kepada temannya, yaitu siapa? Papahnya, mamahnya. Dan papa mamahnya ini, temannya itu, dia bisa ngomong gini, oh sekarang ini papa mama sebagai pelatih loh, hati-hati ya. Orang itu
Tidak semuanya baik, kelihatannya baik di depan, tapi kenyataannya bisa ada yang nakal. Maka saudara sebagai coach, saudara mulai mengajari strategi. Mengetahui akan kekuatan kelemahanmu. Dan mulai membuat strategi. Seorang coach, seorang pelatih mengajari strategi. Bahwa di luar, kalau saya boleh katakan, lawan, orang yang tidak suka, pihak luar yang mempengaruhi kamu, itu selalu ada. Makanya kamu ini mesti belajar. Tetap baik dengan mereka, tapi cerdik. Kamu punya strategi. Jangan mau dipengaruhi yang negatif. Tinggalkan, katakan tidak. Nah, ini coach ini melatih akan anaknya. Orang tua sebagai coach. Pelatih. Pelatih apa lagi, Pak? Berlatih untuk kerja. Contoh umpamanya. Kamu ini ingin anakmu melanjutkan perusahaanmu. Tapi anakmu ini kan masih belajar, masih lulusan kuliah barulah. Karena itu ajari anakmu. Jangan diajari di perusahaanmu. Kenapa? Karena mereka semua akan takut kepada anakmu karena melihat papahnya. Suruh anakmu kerja di perusahaan yang lain. Itu bagian dari pelatihan. Omong kepada anakmu, papa pengen kamu belajar di perusahaan itu ya. Nanti cerita ke papa ya. Dia punya strategi apa. Anak akan tahu alasannya. Dan coach ini sedang melatih anaknya untuk kerja. Ketika anaknya mulai naik dari karyawan biasa menjadi supervisor, maka anaknya mulai cerita, wah Pak, jadi supervisor itu tanggung jawabnya lebih besar ya Pak. Iyalah, kan gajinya lebih besar. Kamu kalau mau lebih besar, gajinya tanggung jawab mesti besar. Coach melatih anaknya. Jadi tahap 6 tahun yang keempat, 18-24 tahun adalah sebagai pelatih, sebagai coach. Orang tua sebagai coach. Alangkah indahnya kalau 24 tahun, tanggung jawab 24 tahun dijalani dengan sangat baik. 6 tahun pertama sebagai perawat, 6 tahun berikutnya sebagai perawat dan sebagai guru, 6 tahun yang ketiga sebagai perawat, guru dan teman. Kemudian 6 tahun yang keempat sebagai perawat, guru, teman, dan pelatih. Maka saudara akan lihat, bahkan sebelum 24 tahun, anakmu sudah bisa menimbang dengan benar, memutuskan dengan tepat, mandiri, bisa dipercaya, bertanggung jawab. Menarik bukan? Parenting itu tanggung jawab kita semua. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.